Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Siapapun yang mereka senantiasa bersyukur, maka terhindarkan dari sifat takabur dan sifat sombong. Karena barang siapa yang dia bersyukur, dia tahu kenikmatan yang dia dapatkan, kehebatan yang dia peroleh, status istimewa yang dia dapatkan semata-mata pemberian dari Allah, sehingga dia bersyukur, menafikan sifat takabur dan sifat sombong yang ada di dalam hati dan hidupnya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah, karena semua kehebatan yang kita dapatkan di dalam hidup dan jiwa kita, kehebatan itu hanyalah titipan Allah kepada makhluknya, yang pasti Allah akan tanyakan kepada kita kelak pada waktu hari kiamat. Orang yang mereka tawadhu, yaitu adalah mereka yang senantiasa bersyukur dengan segala ketaatan dan ibadah-ibadah mereka kepada Allah. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sesungguhnya di dalam kehidupan kita mengerti bahwasanya untuk membuat sesuatu memerlukan racikan-racikan khusus. Apapun itu, selalu ada racikan yang harus diperhatikan supaya menghasilkan sesuatu. Kalau kita membuat nasi goreng, maka perlu racikan yang tepat antara bawang merah, bawang putih, garam dan kecap, dan kemudian nasi, sampai kemudian kita mendapatkan dan menghasilkan nasi goreng yang enak untuk kita santap dan kita konsumsi. Sama pula ketika kita membuat martabak pun juga ada racikan yang benar, supaya ketika daun bombay bertemu dengan telur, bertemu dengan daging, dan bertemu dengan cuka, menghasilkan martabak yang lezat untuk dikonsumsi dan dinikmati. Artinya segala sesuatu ada racikan yang benar supaya menghasilkan sesuatu yang kita nikmati dan kita konsumsi. Kalau kita sepakat bahwasanya makanan itu perlu racikan-racikan khusus, maka sama pula bahwasanya ibadah kita kepada Allah itu perlu racikan yang benar supaya menghasilkan ibadah yang betul-betul diridhai oleh Allah. Karena ibadah itu bukan hanya kita beribadah, tetapi ketika kita beribadah maka harus ada racikan yang harus diperhatikan supaya menghasilkan racikan-racikan yang bermanfaat di dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah tetapi tidak memiliki racikan yang benar, ibadahnya akan menjadi hambar dan bisa jadi jauh dari ridhonya Allah ketika dia tidak meracik hatinya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Oleh karenanya, Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah lalu berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lalu mengatakan, sesungguhnya beribadah kepada Allah itu di dalam hati perlu 3 racikan, di mana racikan ini akan bermanfaat bagi hati seorang manusia dan seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah. Siapapun yang dia beribadah kepada Allah, hatinya tidak memadukan 3 racikan ini, maka pasti akan jatuh di dalam kesesatan. Entah dia menjadi khawarij, entah dia menjadi murjiah, entah dia menjadi zindik. Karena sesungguhnya gagalnya kita meracik 3 komponen di dalam hati menyebabkan kita menyimpang di dalam kita beribadah kepada Allah. Apa yang harus diperlukan ketika kita meracik hati kita supaya ibadah kita ini menjadi ibadah yang dahsyat di hadapan Allah? Para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ditegaskan kembali oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitabnya Kitabut Tauhid, bahwasanya racikan 3 yang dibutuhkan hati beribadah kepada Allah. Yang pertama, khauf, yaitu adalah takutnya kita kepada Allah. Jadi sesungguhnya kita diperintahkan untuk senantiasa takut kepada Allah. Hati apabila dia tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak akan lahir ketaatan, tidak akan lahir meninggalkan dosa.
kalau dia tidak punya takut kepada Allah. Makanya sampai Allah memerintahkan kita untuk berupaya supaya kita takut kepadanya dari segala siksa. Bahkan Allah detailkan penjelasan azab neraka di dalam Quran dan hadis tidak lain dan tidak bukan supaya kita menjadi hamba yang takut kepadanya. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah berfirman, dan takutlah kamu kepada diriku jika kalian itu betul-betul beriman, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imran 175. Di dalam ayat itu Allah memberikan perintah hambanya untuk takut kepada Allah. Siapapun yang mereka takut kepada Allah, takut kepada hari mahsyar, takut kepada surga dan neraka, jiwanya terasah untuk takut kepada Allah, maka itulah tanda orang yang beriman dan akan lahir banyak ketaatan ketika mereka takut kepada Allah. Mari kita lihat profil orang yang takut. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau punya rasa takut yang besar kepada Allah, sampai urusan yang kecil menjadi besar bagi orang yang takut kepada Allah. Dikatakan oleh beliau, salah satu pernyataan beliau yang terkenal, ketika beliau mengatakan, wa inni la khasyitu anna syatan matat ala satil furati wa ana sa'iluha anha. Takutnya Umar bin Khattab sampai beliau itu pernah sedih ketika ditanyakan apa alasan dia bersedih. Lalu kemudian Umar bin Khattab menjawab, aku takut ketika aku menjadi khalifah dan menjadi pemimpin, ada kambing yang terpleset di pinggir sungai Efrat, dan kemudian saya ditanya oleh Allah, kenapa kambing itu sampai mati, terpleset, terseret air sungainya Efrat. Masya Allah. Karena kemudian Masya Allah, tidaklah lahir perkataan itu kecuali karena takutnya seorang Umar bin Khattab kepada Rabbnya, sampai urusan kambing di sungai Efrat yang begitu jauh dari tempat tinggalnya beliau itu dipikirkan oleh beliau karena khawatir akan menjadi sebab tergelincirnya beliau di dalam kehidupan akhiratnya. Itulah orang yang takut. Makanya wajar kan, Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang paling banyak menangis karena takutnya beliau kepada Allah. Sampai Ibnu Jauzi menceritakan, sesungguhnya Umar bin Khattab fisiknya idza daraba asma, kalau sudah memukul menyakitkan. Fa idza takallama asma, kalau sudah ngomong menggelegar suaranya. Fa idza masya asra, Umar bin Khattab itu kalau sudah jalan cepat, tidak bisa lelet Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Masya Allah, Umar bin Khattab di pipinya ada garis menghitam, disebabkan takutnya beliau kepada Allah, sering menangis sampai tangisan itu karena seringnya beliau meneteskan air mata sampai membekas di pipinya hitam, dan itu kelihatan di pipinya Umar bin Khattab hingga beliau meninggal dunia. Itulah gambaran orang yang takut. Jadi Masya Allah, takut itu pokok kebaikan. Makanya sampai Nabi mengatakan man khafa adlaja, siapapun mereka yang punya rasa takut kepada Allah, dia akan bergegas untuk menuju ke kampung akhiratnya dengan amal soleh yang dia kerjakan. Wanita yang takut menutup aurat, laki-laki yang takut bangun di tengah malam membangunkan istrinya. Seseorang yang takut dengan hartanya, dia mendermakan di jalan Allah supaya tidak menjadi hisab yang panjang. Orang yang takut sumber pokok kebaikan dalam kehidupan manusia, karena takut apabila diracik dengan benar, tidak berlebihan, akan menciptakan pribadi yang betul-betul beriman. Sampai Allah tadi mengatakan, wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kalian kepada diriku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian itu betul-betul beriman. Racikan yang pertama apakah cukup? Tidak. Racikan yang pertama ini tidak cukup, harus kemudian ditambah dengan racikan yang kedua. Racikan yang kedua yaitu adalah sifat roja, bahwasanya ketika kamu takut kepada Allah, jangan melulu takut. Karena kalau kemudian kita menjadi hamba yang melulu takut kepada Allah dalam semua perkara ketakutan, maka kita menjadi khawarij. Khawarij itu adalah mereka yang beranggapan bahwasanya dosa besar mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Sifat khawarij. Makanya mereka mengkafirkan setiap orang apabila melakukan dosa besar, mereka katakan kafir dan kekal di dalam neraka. Itulah khawarij. Dan rata-rata khawarij mereka punya rasa takut yang besar kepada Rabbnya, tetapi takutnya melampaui batas, sehingga kemudian dia jatuh dalam perkara keyakinan yang batil, menganggap pelaku dosa besar tidak diampuni oleh Allah. Itulah sifat khawarij. Maka harus kemudian diimbangi dengan sifat roja. Roja yaitu adalah berharap kita kepada Allah, bahwasanya ketika kita terkadang ketika sudah takut sama Allah,
tapi ternyata kita masih kadang-kadang melakukan dosa dan melakukan kemaksiatan, maka ketika sudah jatuh dalam dosa, kubang maksiat, jangan berhenti berharap sama Allah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Karena kalau kemudian kita berputus asa dari rahmatnya Allah, maka kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara dosa besar bukan hanya berzina, di antara dosa besar bukan hanya membunuh, tapi di antara dosa besar yaitu adalah orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah dan maghfirahnya Allah. Tidak boleh seorang hamba sampai berputus asa ketika mendapati lembaran-lembaran hidupnya penuh dengan catatan dosa dan penuh dengan catatan maksiat. Tolong jangan berputus asa. Allah memiliki maghfirah yang lebih besar daripada dosa yang dilakukan seluruh anak manusia. Makanya Allah benci kepada orang yang mereka senantiasa berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-87, "Walai ta'asu min rawhillah innama la ya'as min rawhillah illal qaumul kafirun." Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Tidaklah orang yang mereka berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi kita jangan pernah berputus asa. Kalaupun melakukan dosa, ketika lembaran-lembaran kita hidupnya terpleset oleh nafsu, terpleset oleh kebodohan, mengikuti setan ketika kita tidak menyadari atas keburukan, maka sesungguhnya orang yang melakukan dosa jangan kemudian berputus asa. Allah punya sifat maghfirah yang lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan seluruh anak manusia, dan itulah yang disebut dengan sifat roja. Makanya kalau beribadah kadang-kadang menggunakan khauf, kadang-kadang menggunakan roja. Kalau kemudian kita akan melakukan dosa, jangan pakai roja. Kalau kita akan melakukan dosa pakai roja, ya benar-benar dilakukan, karena kita menganggap nanti Allah Maha Pengampun, beneran dilakukan. Tapi ketika akan melakukan dosa pakai sifat khauf, tapi ketika sudah melakukan dosa pakai sifat roja. Kalau kamu sudah melakukan dosa ketika tidak mampu menahan nafsu, maka takutlah kamu dan berharaplah semoga Allah itu mengampuni kamu. Selesai racikan dua? Enggak. Racikan yang ketiga yaitu adalah racikan mahabbah, cinta. Racikan cinta itulah yang disebut dengan mahabbah. Bahwasanya di dalam perjalanan ibadah bukan hanya kamu takut, bukan hanya kamu roja, bukan hanya kamu khauf, bukan hanya kamu roja. Tapi ketika kamu beribadah kepada Allah, khaufmu, rojamu harus ditutup dengan sifat mahabbah. Mahabbah itu apa? Cinta kita kepada Allah. Karena ibadah itu perlu kekuatan cinta kita kepada Allah. Karena yang menjadikan orang beribadah, dinikmati ibadah yang dilakukan, terasa nikmat ketaatan yang dia kerjakan ketika dia mempunyai sifat mencintai Allah sebesar-besarnya di atas muka bumi ini. Jadi barang siapa yang beribadah kepada Allah, dia punya mahabbah, dia punya rasa cinta yang besar kepada Allah, maka perjalanan ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan itu menjadi nikmat kalau sudah dikerjakan sama orang yang jatuh cinta. Makanya perhatikan, Nabi adalah seorang Rasul yang betul-betul berhasil menanamkan mahabbah kepada jiwa para sahabat. Karena kita tidak mendapati satu manusia, satu generasi dan kelompok manusia yang paling gemilang di dalam membuktikan cinta mereka kepada Allah kecuali adalah para sahabat Rasulullah. Sebelum kita ngambil contoh tentang mahabbahnya para sahabat kepada Rabbnya, kita harus paham dulu mahabbah itu penting untuk menjadikan kenikmatan di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Ambil contoh gampang, ada dua orang yang akan melakukan perjalanan ke Surabaya. Fulan yang pertama ditunggu oleh istri yang dia cintai dengan segenap hati dan jiwanya. Yang kedua, tidak ada yang menunggu dia di Surabaya. Perjalanan Jakarta dan Surabaya ditempuh 16 jam naik bus angkutan darat. Maka laki-laki yang pertama sangat menikmati perjalanannya dari Jakarta ke Surabaya. Dia menikmati komunikasi dengan istrinya ketika dia tahu istrinya sudah menunggu dengan harap cemas dan penuh rasa rindu di Surabaya. Nikmat perjalanan akan dia rasakan. Karena apa? Dia akan bertemu dengan wanita yang dia cintai dengan sepenuh hati dan jiwanya. Tapi beda dengan laki-laki yang kedua. Laki-laki yang kedua, kalau kemudian dia melakukan perjalanan ke Surabaya,
Tapi ternyata tidak ada perempuan yang dia cintai yang menunggu dia di Surabaya, mungkin perjalanan itu akan membosankan dan meletihkan. Kenapa? Karena tidak ada yang menunggu dia di Surabaya. Kita ngambil contoh itu untuk membuktikan kepada kita, Masya Allah, ternyata cinta itu merupakan bumbu penyedap gurihnya kehidupan ketika punya rasa cinta. Seseorang akan tersenyum ketika dia cinta kepada seorang wanita yang telah dinikahi. Sebaliknya, seorang perempuan rela mengikuti kemauan laki-laki yang telah menikahinya walaupun berkorban dengan apapun, karena sesungguhnya bersama dengan orang yang dia cintai itu membuat hidupnya menjadi nikmat. Itulah pentingnya mahabbah. Kalau cinta antara makhluk dengan makhluk ternyata sudah sebesar ini, maka wallahi cinta kita kepada Allah apabila hanya punya sifat khauf, hanya punya sifat roja, tapi tidak memiliki sifat mahabbah yang benar, yaitu karena Allah, maka kita ini akan hambar beribadah kepada Allah. Perjalanan itu akan menjadi berat, bangun malam akan menjadi sulit, berjihad itu akan menjadi berat, bersedekah akan menjadi sesuatu yang sulit dilakukan. Kenapa? Tidak ada rasa cinta. Orang kalau sudah jatuh cinta, ngasih apa saja untuk orang yang dia cintai, hadiah apa saja untuk orang yang dia kasihi. Kalau jatuh cinta, sama ketika manusia, hamba, dia jatuh cinta kepada Allah setelah punya sifat khauf, setelah memiliki sifat roja, Masya Allah, perjalanan ibadahnya itu menjadi dahsyat ketika dia diliputi dengan rasa cinta yang memuncak kepada Rabb yang dia sembah. Makanya Masya Allah, perjalanan orang-orang ketika mereka telah cinta kepada Allah luar biasa. Kita ambil contoh satu persatu di antara kisahnya para nabi dan kisahnya orang-orang yang solih. Ketika mereka telah membungkus jiwa mereka dengan rasa cinta mereka kepada Allah, maka dahsyat kehidupan mereka ketika mereka telah cinta kepada Allah dalam ibadah yang mereka lakukan. Kita ambil contoh satu, Nabi Ayub. Nabi Ayub ini seorang nabi yang kita sepakat nabi dicintai oleh Allah. Puncak ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub itu apa? Yaitu adalah daging-dagingnya Nabi Ayub. Ketika puncak ujian kepada Nabi Ayub itu jatuh berguguran satu persatu, sampai istrinya nyapu. Istrinya nyapu daging yang kemudian jatuh dari penyakitnya Nabi Ayub. Yang unik, yang aneh adalah Nabi Ayub itu tidak pernah berdoa kepada Rabb-nya ketika diberikan ujian yang seberat itu. Sampai istrinya sebelum meninggalkan Nabi Ayub, karena nanti akhirnya istrinya meninggalkan Nabi Ayub, maka sebelum dia meninggalkan Nabi Ayub, maka sesungguhnya istrinya berkata kepada Nabi Ayub, "Hai Ayub, anta Nabiullah, kamu ini seorang nabi. Apa yang menghalangimu untuk berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah itu menyembuhkan penyakitmu, karena daging-dagingmu ini sudah pada jatuh." Tapi perhatikan jawaban Nabi Ayub. Nabi Ayub yang saat itu telah cinta kepada Rabb-nya. Orang kalau cinta itu kan menerima. Berapa banyak orang yang sering berkata, kalau sudah jatuh cinta mas, makan piring sepiring berdua pun akan aku jalani. Nerima dia. Sebagaimana kekuatan hamba ketika dia telah jatuh cinta kepada Rabb-nya, sebagaimana Nabi Ayub ketika telah jatuh cinta kepada Allah, sampai istrinya itu ngomong kepada Ayub, "Ayub, kamu nabi, mbok minta sama Allah supaya Allah itu menyembuhkan penyakitmu. Aku yakin kalau kamu sudah meminta kepada Rabb-mu, kamu pasti akan disembuhkan oleh Allah." Tapi jawaban Nabi Ayub berkata kepada istrinya, "Saya telah diberikan oleh Allah sehat selama 70 tahun. Apakah saya tidak mampu untuk bersabar atas 70 tahun sisanya sebagai bukti ridho saya terhadap apa yang Allah takdirkan?" Orang kalau jatuh cinta sampai kemudian penyakit berat yang dia derita ketika Allah memberikan penyakit itu dinikmati olehnya. Padahal sampai Imam Ibnu Katsir mengatakan tatasaqat lahumu ayyubu wa baqiya ilal idham wal asab. Sesungguhnya dagingnya Nabi Ayub itu berjatuhan. Yang tersisa itu hanya tulangnya dan beberapa urat syarafnya yang kelihatan. Selebihnya tulang. Tapi kemudian istri seorang nabi sampai berkata, "Kamu ini kebangetan, Ayub. Kamu itu nabi, mintalah kamu kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakit yang kamu derita, karena aku yakin kalau kamu berdoa kepada Allah pasti akan disembuhkan oleh Allah." Tapi jawaban Ayub membungkam mulut istrinya dan berkata, "Allah berikan aku 70 tahun sehat. Apakah aku tidak mampu untuk kemudian bersyukur 70 tahun sisanya?" Insya Allah.
Ini loh, orang yang kemudian mereka telah cinta kepada Rabb-nya, sesungguhnya cinta mereka kepada Rabb-nya menjadikan mereka itu betul-betul menikmati kehidupan iman mereka dan ibadah mereka. Sampai ketika Allah memberikan ujian yang berat dalam kehidupan mereka, mereka nikmati itu sebagai bentuk kebaikan dalam hidupnya mereka. Kita lihat kembali kisah-kisah yang luar biasa yang terjadi kepada para sahabat ketika mereka cinta kepada Allah. Ada kisahnya Julaibib. Kita tahu Julaibib pada seorang sahabat yang tidak berperawakan tinggi, berperawakan pendek, fisiknya biasa banget. Kalau kemudian tidak dikatakan buruk wajahnya. Sampai-sampai gadis-gadis di Madinah itu saling berkata, kalau mereka itu dilewati laki-laki Muhajirin dan Ansar, mereka sering berkata, kalau ada di antara kalian nanti yang dilamar oleh Julaibib, jangan diterima ya, karena pasti tidak akan bahagia kalau kamu menerima pinangan dari Julaibib. Julaibib ini melamar banyak perempuan tertolak. Di sini kita lihat ada orang-orang yang mungkin biasa di mata kita, tapi bisa jadi dia mulia di hadapan Allah. Julaibib ngelamar banyak wanita tertolak. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengerti tentang kondisi Julaibib. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah yang membantu Julaibib. Ya. Rasulullah kemudian berkata kepada Julaibib, ya Julaibib, aku lamarkan kepadamu seorang wanita supaya ada wanita yang menerima pinanganmu. Rasulullah lalu memilih satu laki-laki dari orang Ansar. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku datang melamar anakmu. Masya Allah. Maka kemudian laki-laki Ansar ini begitu senang karena ternyata dia menyangka, jangan-jangan ini adalah Rasulullah itu melamar untuk dirinya. Tapi Rasulullah mengatakan, lah, bukan untuk diriku, tetapi aku lamar untuk seorang saudaraku dan sahabatku, yaitu adalah Julaibib radhiyallahu anhu. Maka ketika mendengar kata Julaibib, maka laki-laki Ansor itu kaget, karena dia tahu kondisi Julaibib itu kayak apa. Dia khawatir anaknya nanti akan kecewa kalau mendapatkan suami sebagaimana Julaibib, pendek, hitam, buruk secara fisiknya. Maka kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak bisa memutuskan keputusan tentang ini kecuali aku bertanya terlebih dahulu kepada istriku. Lalu Rasulullah mengatakan, ya sudah, tanyakan itu kepada istrimu. Maka pulanglah laki-laki Ansor ini untuk menemui istrinya. Dia mengatakan kepada istrinya, sesungguhnya Rasulullah datang melamar. Istrinya pun kaget berkata, untuk Nabi? Bukan, tapi untuk seorang sahabat yang bernama Julaibib. Hah? Julaibib? Wah, kalau Julaibib jangan. Insya Allah kita bisa bayangkan itu. Kalau ada kemudian status itu pasti akan status yang menyedihkan. Masya Allah. Sampai disebutkan kata Julaibib, istrinya langsung, hah? Julaibib? Ternyata anaknya seorang wanita yang salihah, anak yang betul-betul salihah. Dia mendengar bahwasanya Nabi melamarkan untuk dirinya seorang laki-laki, Julaibib, di mana perempuan itu ternyata tahu betul bahwasanya itu adalah dilamarkan oleh Rasulullah. Lalu kemudian beliau keluar dari kamarnya berkata kepada kedua orang tuanya, Ataruddina, apakah kamu akan tolak apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, apa yang telah ditawarkan oleh Nabi? Bukan sikap itu seorang mukmin dan seorang mukminah ketika telah datang keputusan dari Rabb-nya dan Rasul-nya. Masya Allah. Sudah, aku terima lamaran Julaibib, insya Allah fa innahu la yudayyi'uni. Saya yakin Julaibib adalah laki-laki yang tidak akan menyia-nyiakan diriku karena telah dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi suamiku. Masya Allah. Dahsyat wanita-wanita Ansar. Lalu kemudian akhirnya nikah. Julaibib ini menikah dengan laki-laki, dengan wanita yang telah dipilihkan oleh Rasulullah. Selama ini tertolak oleh banyak akhwat, tertolak oleh banyak perempuan, sampai akhirnya menikah dengan seorang wanita. Belum sempat dia mencampuri wanita yang kemudian telah dipilihkan oleh Rasulullah, dia mendengar Rasulullah SAW mengumandangkan dengan berkumandang jihad di jalan Allah. Maka kemudian akhirnya Julaibib belum mencampuri wanita yang sudah lama dia impi-impikan untuk menikah dengan seorang wanita. Dari ratusan wanita yang pernah menolak dirinya, tapi setelah dia mendapatkan wanita itu dia nikahi, dia mendengar Nabi, di mana Nabi itu menyerukan dengan kalimat jihad untuk memanggil para sahabat berjuang di jalan Allah.
Maka apa yang terjadi? Julaibib meninggalkan istrinya, dia meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya untuk kemudian membantu Nabi di dalam perjuangan jihad fisabilillah. Berperanglah kemudian itu dalam perang Uhud. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika dalam peperangan tersebut? Akhirnya setelah usai, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atafqaduna syai'an? Kalian kehilangan seseorang atau tidak? Para sahabat laki-laki pun tidak ada yang terlalu mempedulikan Julaibib. Mereka berkata, nafkidu fulanan, wa nafkidu fulanan. Ya Rasulullah, kami kehilangan fulan, kami kehilangan fulan, dan kami kehilangan fulan. Rasulullah mengulang kembali, karena Rasulullah tidak mendengarkan jawaban-jawaban itu yang disampaikan oleh para sahabat. Atafqadu fulanan, atafqadu syai'an? Kalian itu ditinggalkan nggak dengan seseorang? Ada nggak yang kehilangan dengan seseorang? Kembali kemudian para sahabat menjawab, nafqadu fulanan, nafqadu fulanan, nafqadu fulanan. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah kehilangan fulan, kami telah kehilangan fulan, dan kami telah kehilangan fulan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, la bal nafqidu Julaibiban. Yang aku cari bukan fulan-fulan yang kalian sebutkan, tetapi yang aku cari, apakah kalian itu kehilangan Julaibib atau enggak? Masya Allah, saking istimewanya Julaibib di hati Rasulullah. Maka kemudian baru para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah, nafqidu Julaibiban. Kami kehilangan Julaibib ya Rasul. Barulah kemudian Rasulullah mencari di antara orang-orang yang meninggal tersebut. Lalu Rasulullah SAW ketika mendapati betul-betul Julaibib itu meninggal dunia, maka Rasulullah itu menjadikan kedua tangannya menjadi sarir, yaitu menjadi tempat tidurnya Julaibib, untuk kemudian diangkat oleh Rasulullah SAW. Yang lainnya tidak diangkat oleh Nabi, tapi Julaibib diangkat oleh kedua tangannya Rasulullah, dan Rasulullah menjadikan kedua tangannya itu menjadi kasur bagi Julaibib sebelum dimakamkan di dalam liang lahatnya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, huwa minni wa ana minhu. Sesungguhnya Julaibib itu adalah bagian dariku, dan sesungguhnya aku adalah bagian dari Julaibib. Masya Allah. Kayak apa itu istimewanya Julaibib? Di situ kita mendapati apa? Keutamaan Julaibib. Di situ kita mendapati apa? Berapa banyak orang yang tidak terkenal di antara manusia, tetapi terkenal di hati, di hadapan Allah, terkenal di hati Rasulullah, mungkin terkenal di antara malaikat. Di situ kita juga pelajari, masya Allah, Julaibib, di mana kecintaannya kepada seorang wanita untuk dia nikahi. Setelah lama dia menikah dengan seorang wanita, setelah lama dia ingin menikah dan tidak kunjung mendapatkan pernikahan, sampai betul-betul dia sudah mendapatkan itu, ada di hadapannya. Tinggal bagaimana dia mencampuri sebagai seorang suami setelah halal untuknya. Dia tinggalkan kenikmatan malam pertama, untuk kemudian dia tinggalkan wanita yang telah dipilihkan oleh Nabi. Lalu kemudian dia pergi bersama Nabi, menebus cintanya kepada Allah sampai terbunuh di jalan Allah. Itu loh namanya cinta. Itu cinta, namanya mahabbah. Karena kalau kita beribadah tidak punya rasa cinta, hamba. Semua ibadah apabila tanpa dilandasi rasa cinta kita kepada Allah, tanpa kita asah, tanpa kita kemudian latih, maka sesungguhnya perjalanan ibadah itu akan menjadi hambar. Kalau kemudian kita tidak punya rasa mahabbah kepada Allah. Kita lihat ada Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ketika dalam perang Uhud, kakinya tertebas dengan pedang, hampir putus. Itu masih kemudian gantung di badannya Amr bin Jamuh. Tapi ketika Amr bin Jamuh setiap dia lompat, kakinya ini merepotkan dirinya. Diambil pedangnya itu Amr bin Jamuh, dipotong sendiri itu kemudian kakinya, dan berkata, biarlah kamu pergi ke akhirat terlebih dahulu, kemudian moga-moga aku menyusulmu. Dan dibenarkan apa yang diucapkan olehnya. Setelah dia memotong kakinya sendiri, maka kemudian akhirnya Amr bin Jamuh roboh setelah kemudian tertebas pedang oleh orang-orang musyrikun, menyusul kakinya yang telah mendahului ke surga. Masya Allah, motong kaki. Cinta sama Allah menjadikan akhirnya semua kenikmatan itu menjadi dahsyat. Kita lihat namanya Urwah bin Zubair, disuruh untuk minum khamar ketika dia kakinya akan dipotong, ketika punya penyakit, ditolak khamar itu. Dia katakan, apakah kamu akan berikan kepadaku satu minuman yang dibenci oleh Allah? Tabib yang ngobatin Urwah itu berkata, kalau kamu nggak minum khamar, kamu akan merasakan bagaimana kakimu dipotong itu sangat menyakitkan. Biarkan. Kalau kamu pengen potong ketika aku sedang berzikir kepada Allah.
Maka kemudian sang tabib melaksanakan persis sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang tabib. Ketika Urwah ini kemudian berzikir, dipotong kakinya. Dan tidak terasa, Masya Allah, saya tidak bisa bayangkan itu. Kalau kita tidak baca di kitab itu susah untuk percaya. Tidak terasa kalau dipotong. Kapan baru terasa terpotongnya? Ketika habis dipotong, diambil potongan kakinya, diguyur dengan air panas, baru dia bangun dan pingsan. Tapi itu dilakukan kapan? Ketika dia berzikir kepada Allah. Itulah gambaran besar bahwasanya beribadah kepada Allah ketika telah menemukan cinta dan mahabbah kepada Allah, maka sesungguhnya sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada orang yang telah mencintai Allah akan mampu dilewati dengan rasa yang ringan dan nikmat ketika mereka telah beribadah dengan rasa cinta mereka kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya tadi faham, beribadah kita kepada Allah perlu 3 racikan. Racikan yang pertama khauf, racikan yang kedua adalah roja, racikan yang ketiga adalah mahabbah, bahwasanya kamu harus takut kepada Rabbmu, kamu harus berharap kepada Allah, dan kamu harus cinta kepada Allah ketika kamu beribadah kepadanya. Nah sekarang mari kemudian kita kaji. Kalau seseorang itu kemudian telah jatuh cinta dan harus cinta kepada Allah, supaya kenikmatan-kenikmatan para sahabat ketika mereka jatuh cinta kepada Allah kita rasakan, kita harus paham bagaimana sifat Allah ketika mencintai kepada kita. Karena kalau kita gagal untuk mengetahui tentang perkara ini, maka bisa jadi kita akan gagal mencintai Allah karena tidak paham sifat cintanya Allah itu semacam apa. Karena ternyata cintanya Allah beda dengan cintanya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah tidak pernah mirip dengan hambanya, dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya Allah itu tidak sama dengan makhluk dalam segala apapun. Maka ketika kita telah menetapkan bahwasanya kita harus cinta kepada Allah dalam segala ibadah kita dan ketaatan kita, maka kita harus paham bagaimana konsep cinta yang benar dan apa yang harus dihadapi ketika seseorang itu telah menetapkan Allah menjadi Rabb yang dia sembah. Maka mari kita artikan dulu, mahabbah itu artinya apa sih? Kenapa cinta dalam bahasa Arab itu disebut dengan mahabbah? Kenapa disebut dengan mahabbah? Para ahli bahasa itu kemudian berbeda-beda. Kata cinta dalam bahasa Arab di dalam kitab Silsilatu A'malil Qulub dibahas. Kenapa cinta disebut dengan al-hub? Karena sesungguhnya cinta diambil dari kata al-hub, itu artinya bersih dan jernih, safiyah. Artinya kalau orang itu jatuh cinta, hatinya bening betul kepada orang yang dia cintai dan kepada zat yang dia cintai. Itu sebagian para ulama bahasa mengartikan kenapa cinta dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-hub, karena menjadikan orang yang jatuh cinta itu bening hanya kepada orang yang dia cintai. Makanya kalau sudah jatuh cinta, melihat apapun yang dilakukan oleh orang yang dia cintai itu tampak benar. Kalau jatuh cinta, mau ngomong apa saja orang tentang orang yang dia cintai, maka dia tetap mengistimewakan orang yang dia cintai. Itulah cinta. Orang bilang, kamu yakin tuh sama dia, orangnya hitam, pasti akan dijawab, tidak apa-apa, yang penting manis, ada manisnya. Kenapa? Bening dia melihat kepada orang yang dia cintai. Orangnya bau, tidak apa-apa, yang penting pintar. Orangnya kasar, tidak apa-apa, kasarnya sama orang, kalau sama saya tidak pernah kasar. Kenapa dia selalu mampu mendatangkan alasan? Karena kalau cinta diambil dari kata safiyah, bening. Dia bening kepada orang yang kemudian dia cintai. Makanya orang kalau baru nikah, Masya Allah kan, orang baru nikah itu semuanya tampak indah. Ngorok saja disebut dengan instrumen yang paling indah. Kenapa? Baru cinta. Baru cinta dia. Di semuanya yang terlihat itu adalah keindahan. Makanya al-hub di dalam bahasa Arab disebut dengan kata safiyah, bening dia. Pokoknya dia melihat orang yang dia cintai itu bening terus. Tidak ada kecuali kebaikan kepada orang yang dia cintai. Itu orang jatuh cinta. Ada orang yang mengatakan, sebagian ahli bahasa mengatakan cinta disebut di dalam bahasa Arab al-hub. Kenapa? Karena sesungguhnya diambil dari akar kata. Al-hub itu artinya sesuatu yang menutupi. Kalau ada sebuah tempat, kemudian ada sebuah tempat, kemudian dimasukkan satu benda, di mana ketika dimasukkan benda tersebut tidak ada lagi benda yang bisa masuk ke tempat itu kecuali benda yang tadi, maka itulah yang disebut dengan mahabbah.
Makanya orang kalau jatuh cinta, 1000 laki-laki yang ada di hadapannya gak ada harganya kalau sudah senang sama ini. Sebagaimana laki-laki kalau sudah jatuh cinta kepada seorang wanita, maka semua perempuan yang lalu lalang di depannya tidak akan pernah dilihat. Kenapa? Dia sedang jatuh cinta kepada perempuan yang telah mengisi hatinya. Cinta adalah sesuatu yang mengisi hati, yang mana kalau sudah menutup hati, sudah memasuki sebuah tempat, tidak akan mampu dimasuki oleh hal yang lain. Itulah namanya cinta, itulah namanya mahabbah. Di situ kita paham, sama berarti orang yang cinta kepada Allah, satu, dia tidak pernah suudzon sama Allah. Dia selalu memandang apapun yang Allah tetapkan untuknya adalah kebaikan. Sebagaimana ketika kita telah jatuh cinta kepada seorang laki-laki dan perempuan, sama, kita tidak akan pernah memandang kecuali kebaikan orang yang kita pandang, orang yang kita cintai. Semuanya tampak baik, semuanya tampak indah. Sama, kalau kemudian ada seorang manusia telah jatuh cinta kepada Rabb-nya, apapun yang dilakukan oleh Allah menjadi baik untuknya, karena dia tidak punya energi untuk memberikan suudzon dia kepada Rabb yang telah menciptakan dia. Makanya apapun orang yang beriman kalau cinta sama Allah, apapun takdir diridhoi oleh dirinya, apapun musibah akan kemudian menjadi kenikmatan untuknya. Makanya perhatikan Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang ulama besar, tapi mendapatkan ujian berat, sampai ditinggalkan keluarganya, sampai kena penyakit, sampai tangannya buntung, matanya buta. Masya Allah, padahal seorang ulama besar, tapi Masya Allah, walaupun diberikan oleh Allah ujian yang berat, matanya buta, tangannya buntung, ditinggalkan keluarganya, tidak ada yang tahan hidup sama Abu Kilabah. Kemudian rumahnya hanya tenda tua yang sudah lusuh kainnya. Kemudian dia kesusahan ketika dia wudhu, dibantu oleh anak kecil yang membantunya untuk kemudian mengambilkan air wudhu. Tapi perhatikan Abu Kilabah, Abu Kilabah itu tetap tidak pernah berprasangka kepada Allah kecuali kebaikan, sampai zikirnya itu terkenal dalam sepanjang sejarah. Apa zikirnya Abu Kilabah? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Sesungguhnya segala puji bagimu ya Allah, yang telah memberikan kepadaku penciptaan yang luar biasa, di mana penciptaan diriku lebih daripada penciptaan makhluk yang lainnya. Kalau kita mendengarnya pertama kali, kita akan menyangka orang yang berzikir semacam ini adalah orang yang paling banyak keistimewaan fisiknya. Tapi kalau kita akhirnya telusuri, siapa yang akan kita temukan? Abu Kilabah, buta, tangannya buntung, berpenyakit, ditinggalkan keluarganya, diusir dari rumahnya, hidupnya di bawah kemah tua di mana kainnya sudah lusuh, dan tidak ada yang menemani Abu Kilabah kecuali anak kecil yang membantunya wudhu. Di dalam asar itu diterangkan bahwasanya anak kecil itu mati diterkam serigala. Sampai kemudian Abu Kilabah sedih, menangis, dan akhirnya malam harinya Abu Kilabah meninggal dunia. Tidak pernah dia berprasangka buruk, walaupun Allah berikan ujian yang sedemikian beratnya. Kenapa? Cinta. Safiyah bening kalau sudah kemudian cinta itu. Dia tidak memandang kepada Rabb-nya kecuali kebaikan. Makanya kalau kita tiba-tiba mendapatkan ujian, mendapatkan sesuatu, kok kita masih berprasangka yang buruk kepada Allah, ya Allah kenapa engkau berikan ini kepada saya? Maka perhatikan, cintamu belum jatuh cinta kepada Rabb-mu dengan benar. Kenapa? Karena kalau kamu cinta kepada Allah, kamu bening memandang apapun yang telah diputuskan oleh Allah di dalam hidupmu. Kita lihat pula Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak, seorang sahabat yang dijanjikan surga. Tapi tahukah kita, Sa'ad bin Abi Waqqas itu mustajab doanya. Tapi Masya Allah, walaupun mustajab doanya, sering didatangi oleh para sahabat mengetuk pintu rumahnya. Para tabi'in datang ke rumahnya untuk meminta doa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mustajab. Bahkan Abu Hurairah mengatakan, tustajabu da'watuka baina ashabi Rasulillah. Wahai Sa'ad, engkau adalah orang yang paling banyak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan Sa'ad bin Abi Waqqas buta pula. Saya tuh melihat banyak orang-orang soleh itu kenapa diuji oleh Allah dengan buta. Banyak yang dijadikan oleh Allah orang yang soleh itu buta. Sa'ad bin Abi Waqqas buta. Tapi yang membuat bingung keponakannya adalah keponakannya datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ammi, wahai pamanku, aku tidak pernah mendengar kamu itu berdoa kepada Allah supaya Allah itu menyembuhkan penyakit butamu.
Mbok diangkat tanganmu, mengangkat tangan kepada Rabbmu, minta sama Allah supaya Allah itu menyembuhkan penyakit butamu, supaya kamu kembali melihat indahnya dunia. Tapi Masya Allah, apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Padahal keponakannya tadi yakin kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengangkat tangan pasti mustajab. Karena keponakannya tahu betul berapa banyak orang yang dikabulkan doanya karena permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi perhatikan Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab kepada keponakannya, wahai saudara paman, saudara anak dari saudaraku, sesungguhnya aku mendapati mataku dibutakan oleh Allah, lebih aku ridhoi daripada aku meminta kepada Allah untuk dirubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah kepada diriku. Masya Allah, dia tidak minta untuk kemudian disembuhkan. Kenapa? Nerimo kepada apa yang dikatakan atau apa yang ditetapkan oleh Allah. Makanya kita jangan kaget. Kita pernah nggak melihat tayangan anak kecil dalam sebuah program Musafir Ma'al Quran? Ada anak kecil umur 15 tahun, buta, hafal Quran. Kemudian sang pembawa acara berkata kepada anak kecil itu, "Nak, kamu pernah nggak meminta kepada Allah supaya Allah itu menyembuhkan penglihatanmu supaya kamu bisa melihat kayak teman-temanmu?" Jawaban anak kecil tadi yang hafal Quran tadi, umurnya 15 atau 16 tahun tadi, berkata kepada pembawa acara, menangiskan seluruh orang di ruangan itu. Dia berkata, "Enggak, saya tidak mau melihat. Biarkan saya buta daripada saya dihisab oleh Allah atas penglihatan yang Allah berikan. Lebih baik saya buta, setidaknya saya tidak akan menghadapi hisab atas penglihatan saya." Masya Allah. Anak kecil. Tapi itu yang jatuh cinta. Kalau sudah cinta, Masya Allah, semuanya menjadi bening. Apa yang dia lihat dari ketentuan Rabbnya, apapun itu menjadi bening. Persis kenapa cinta dalam bahasa Arab disebut dengan al-hub, yaitu adalah sofa, bening, karena itulah hakikat cinta. Makanya Masya Allah, itulah kenapa kita harus paham cinta di dalam bahasa Arab disebut dengan mahabbah. Maka kita harus paham, setelah kita mengenal definisi cinta, maka kita harus paham cintanya Allah itu beda dengan cintanya makhluk. Cinta Allah itu beda, betul. Bagaimana kemudian cintanya Allah itu berbeda dengan cintanya kepada makhluk. Cinta makhluk kepada makhluk pasti kita akan membahagiakan. Tidak ada orang yang cinta kepada istrinya, dia akan menyakiti istrinya, menempeleng istrinya, menendang istrinya. Karena itu cinta antara makhluk dengan makhluk. Kita pingin supaya orang yang kita cinta itu senang, urusannya gampang. Seorang suami rela naik motor ke kantornya, tetapi suaminya naik mobil kemana-mana. Padahal suaminya naik motor kemana-mana. Kalau ditanya, kenapa nggak bawa mobil, Pak? Mobil saya buat istri, Ustadz, biar ngaji. Coba. Itu manusia, itu makhluk. Yang senyum-senyum berarti tidak pernah minjemin mobilnya kepada istrinya. Jadi kemudian, kalau cinta makhluk kepada makhluk, maka sesungguhnya dia akan memberikan fasilitas kepada orang yang dia cintai. Seorang ibu, seorang istri kalau jatuh cinta kepada suaminya ketika suaminya sakit, dia rela tidak tidur untuk menjaga suaminya supaya suaminya ketika terjaga ada obat yang harus dia minum. Kenapa? Cinta. Karena cintanya makhluk kepada makhluk, ingin membahagiakan makhluk yang dia cintai. Itu makhluk. Tapi beda. Cintanya Allah dengan cintanya makhluk itu tidak pernah sama. Innallaha la yushbihu bil makhlukin. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah sama konsep cintanya kepada makhluk sebagaimana Allah tidak pernah sama dengan apapun dari makhluknya. Kita harus paham konsep cintanya Allah ketika sudah jatuh cinta kepada Rabb, kepada makhluknya. Rasul menyampaikan kepada kita, kalau Allah itu jatuh cinta kepada makhluknya, dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasulullah, innallaha idza ahabba 'abdan asal, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu, fa in radiya falahu ridha, wa in sakhita falahu sakhat. Kalau cinta makhluk dengan makhluk, selalu ingin membahagiakan dan memberikan fasilitas kepada wanita dan laki-laki yang dia puja dan dia cintai, itu makhluk. Tapi perhatikan ketika Allah, zat yang kita sembah, ketika Allah itu jatuh cinta kepada makhluknya, Allah itu kemudian Rasulullah mengabarkan bagaimana Rabb yang dia sembah ketika jatuh cinta. Maka kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah ketika telah jatuh cinta kepada hambanya, maka sesungguhnya Allah itu justru menguji hamba yang Allah cintai. Diuji.
Kalau kemudian hamba itu ketika dia telah dicintai oleh Allah, kemudian dia ridho terhadap ujian yang Allah berikan, Allah akan memberikan ridho yang lebih besar dari apa yang dia berikan. Tapi kalau dia murka kepada ujian yang Allah berikan, Allah akan lebih murka dari ujian yang Allah berikan kepadanya ketika dia murka. Nah, di sini kita paham. Oh, berarti cinta, konsepnya cinta Allah dan konsep cintanya makhluk itu beda. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwasanya ketika antum dicintai oleh Allah lalu dijadikan kaya, lalu antum menganggap itu dicintai oleh Allah, salah. Kalau ada orang yang dimudahkan urusannya kemudian dia langsung menepuk dada dan berkata saya ini dicintai oleh Allah karena Allah menggampangkan urusan saya, belum tentu. Karena Rasulullah jelas bersabda kepada kita, innallaha idza ahabda qauman, Allah kalau sudah cinta kepada makhluknya, Allah justru akan mengujinya. Allah akan menyulitkan hidupnya. Allah akan memberatkan hidupnya, sebagaimana Allah ketika jatuh cinta kepada setiap nabi dan para rasul. Maka ketika hamba yang Allah cinta itu ridho terhadap apa yang telah Allah berikan, maka Allah pun akan ridho kepadanya ketika hamba itu ridho diuji. Dan apabila sebaliknya hamba itu ketika murka kepada Allah atas ujian yang Allah berikan, Allah itu jauh lebih murka daripada murka yang dia berikan terhadap ujian yang Allah sampaikan. Jadi di sini kita paham, supaya kemudian kita ngerti dulu. Oh, ternyata orang yang Allah cintai dan Allah betul-betul sayangi mereka, Allah ketika telah betul-betul jatuh cinta kepada seorang hamba, justru Allah sulitkan, Allah beratkan, Allah sukarkan hidupnya. Karena begitulah konsep cintanya Allah. Makanya tidak ada yang mampu menanggung cintanya Allah kecuali orang-orang yang mereka itu punya himmah yang kuat, punya kekuatan yang gede. Karena tidak ada yang mampu menanggung cintanya Allah kecuali orang yang kuat. Karena ujiannya berat. Makanya sampai Nabi kemudian bersabda di dalam hadis yang lainnya, inna asyaddan nasi balaan. Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling besar ujiannya di dalam hidup? Nabi tidak mengatakan orang kafir. Harusnya orang yang paling keras ujiannya kan orang kafir. Mereka tidak pernah berzikir sama Allah kok. Mereka tidak pernah menempelkan keningnya untuk bersujud sama Allah. Mereka tidak pernah bangun di tengah malam ketika yang lain tertidur. Mereka tidak pernah zikir pagi dan mereka zikir petang. Tidak pernah. Harusnya mereka yang disulitkan karena mereka durhaka kepada Rabb-nya setiap waktunya dan setiap kesempatan. Tapi Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, man asyaddan nasi balaan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong terangkan kepada kita ya Rasulullah, siapa orang yang paling keras ujian hidupnya dalam kehidupan ini ya Rasulullah? Nabi kemudian mengatakan, al-anbiya'u fal-anbiya'u, summal amsalu fal-amsalu. Idza kana dinuhu syiddatan ubtuliya syiddatan, idza kana dinuhu riqqatan ubtuliya ala hasbi dinihi. Fama yabrahul abdu bil bala'i hatta yamshi alal ardi wa ma alaihi khati'ah. Sampai Rasul kemudian bersabda, orang yang paling keras di dalam hidupnya, paling berat ujiannya, yaitu adalah para nabi dan para rasul. Dan orang-orang yang mengikuti para nabi dan para rasul. Kalau ada orang yang imannya kuat, kokoh, tegar, maka Allah akan memberikan ujian yang semakin kuat kepadanya. Tetapi apabila kemudian ada orang yang ringan betul imannya, Allah kasihkan ujian berdasarkan ringannya itu kepada dirinya. Dan tidaklah orang yang Allah cintai yang Allah kemudian berikan ujian. Kenapa Allah berikan ujian terus? Supaya dalam kehidupannya rontok satu per satu dosa disebabkan ujian yang Allah berikan, sampai-sampai dia jalan di atas muka bumi tidak ada lagi kesalahan yang dia bawa karena sudah dirontokkan dengan besarnya ujian kepada mereka. Makanya para nabi kelak ketika mereka dihisab oleh Allah, tidak tersisa itu maksiat mereka, tidak tersisa kekurangan mereka dan dosa mereka, tidak ada. Kenapa? Besarnya ujian yang Allah berikan kepada mereka di dunia menjadikan rontok segala dosa yang telah mereka lakukan, dan ketika mereka ditimbang tidak ada yang berat kecuali adalah kebaikan. Itu konsep cintanya Allah. Kita harus paham ini dulu. Kenapa? Karena kalau sudah dalam kehidupan ini belum tentu kita ini kadang-kadang mampu untuk menerjemahkan dalam kehidupan kita. Semakin orang yang beriman, semakin orang itu sholih, bukan semakin mudah Pak, tapi semakin kita beriman dan semakin sholih untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, kita mengkoreksi hidup kita. Masya Allah, justru banyak sedihnya. Jangan orang itu menggampangkan, nanti kalau sudah belajar sunnah nanti gampang kok insya Allah. Memang gampang sunnahnya, tapi ujiannya itu pasti berat. Saya ambilkan contoh,
Ada seorang bapak-bapak, dia cerita, datang kepada saya, cerita tentang bapaknya, beliau yang sakit di USG, diperiksa endoskopi, semuanya. Tapi sang dokter mengatakan kepada keluarganya, sang bapak, ini bapak ini tidak ada apa-apa penyakitnya, tapi sering ngerasain dadanya sesak, kemudian sering ngerasain kemudian lehernya ini kencang terasa. Kemudian diperiksa lagi, tidak ada lagi. Diperiksa lagi, tidak ada. Lalu kemudian kemungkinan besar itu adalah kena sihir. Kita harus ingat, sihir itu fitnah yang tidak pernah absen dalam setiap zaman, dalam setiap waktu. Makanya Nabi saja disihir oleh siapa? Labid bin A'sam. Akhirnya apa? Sepakat. Bapak ini punya 3 anak. Kemudian dibawa pulang. Yang datang kepada saya itu yang sudah ngaji, anak yang ketiga. Dia cerita, anak saya, akhirnya bapak saya dibawa pulang, Ustaz. Ketika dibawa pulang, saya sudah menyarankan, ayo kita bawa saja ke Ustaz untuk diruqyah dengan ruqyah yang benar, supaya apabila kekhawatiran kita bahwasanya beliau kena sihir itu mampu diobati dengan cara yang syar'i, yaitu adalah ruqyah. Karena dia sudah ngaji. 2 kakaknya tidak pernah ngaji. Ketika mendengar kata ruqyah, tidak terlalu yakin. Akhirnya apa? Kedua kakaknya berkata, tidak usah diruqyah, kita bawa aja ke orang pintar biar cepat selesai. Adiknya menolak. Setiap menolak, ditolak lagi oleh kedua kakaknya. Kenapa? Karena secara ekonomi kedua kakaknya lebih kaya daripada adiknya yang kecil. Orang tuh biasanya ngeremehin kepada orang yang tidak punya harta banyak. Sudah, kamu tidak usah repot, biar kami yang urus. Kamu kan biasanya cuma doain bapak tok, tidak pernah bantu-bantu. Toh selama ini yang mencukupi kebutuhan materinya bapak kita, yang bayar rumah sakit kita, kamu itu cuma doain aja. Sudah, kamu doain aja. Bapaknya dibawa ke tukang pintar, kemudian jauh dari ruqyah, diberikan mantra dan jampi-jampi dengan syarat-syarat yang saya tidak menyebutkan satu persatu. Intinya apa? Bapak itu kemudian nangis, Pak. Padahal umurnya sudah 42 tahun, nangis di hadapan saya. Saya berikan kepada beliau penyampaian, Pak, sabar ya, memang begitu kita menghadapi keluarga kalau belum paham. Tapi yang menarik adalah setelah pulang saya cuma berpikir sederhana, coba kalau bapak tadi yang nangis tidak pernah ikut kajian, kira-kira sedih ataukah tidak memikirkan bapaknya dibawa ke orang pintar? Enggak. Mungkin dia akan terasa biasa, yang penting bapak saya sembuh. Tapi justru gara-gara dia ngaji, dia paham itu adalah syirik. Apa yang terjadi? Dia nangis karena dia tahu bahwasanya itu adalah syirik. Karena tahu itu adalah syirik, dia nangis dia. Bahkan kemudian beberapa hari kemudian masih nelpon, masih tampak betul bagaimana kesedihannya. Saya cuma berpikir sederhana, Masya Allah, berapa banyak orang yang dulunya tidak ngaji, tidak pernah nangis. Tapi berapa banyak orang yang setelah ngaji dia nangis. Dia ingat ketika dulu belum menutup aurat. Dia ingat ketika masih mengambil barang-barang yang tersentuh dengan riba. Dia ingat ketika kemudian sampai menyentuh atau mendekati perkara-perkara zina. Ketika dia ngaji, nangis. Tapi ketika dia nggak ngaji, nggak pernah nangis. Berarti di situ kita paham, oh betul, orang yang kemudian ketika mereka semakin beriman, ujiannya semakin berat. Di Bekasi, saya pernah mendapati ada seorang pemuda, kira-kira 3 tahun lebih muda daripada anak, cerita ketika 1 kali 2 kali dia ngaji, sampai saat itu pembahasan tentang kitab Al-Gabaid, sampai dalam pembahasan dayus, seorang laki-laki yang membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya. Habis kajian, nemuin saya, nangis, Ustaz, kapan ya saya bisa kemudian memberikan hidayah kepada istri saya? Istri antum kenapa? Istri saya tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat. Setiap saya sampaikan selalu terjadi pertengkaran. Kemudian saya katakan, coba disabari dulu, dikuatkan doa, dibersihkan harta antum. Moga-moga itu bisa memberikan hidayah kepada istri antum. Tapi setelah itu saya tuh memikir, coba kalau bapak tadi, pemuda tadi, tidak pernah ngaji, mungkin dia ketika mendapati istrinya tidak menutup aurat, sedih atau tidak sedih? Enggak, karena dia tidak ngaji. Dia nggak ngerti kalau kemudian seorang wanita apabila membuka aurat yang akan dihisab oleh Allah, yaitu adalah suaminya. Dia tidak akan ngerti itu apa itu dayus, seorang laki-laki yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Kenapa? Oh, dia tidak pernah ngaji kok.
Tapi setelah dia ngaji, dia mendatangi majelis ilmu, dia dengarkan ilmu, dia mendengarkan faedah nasihat yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Setelah mendengar kata dayus, menetes air matanya karena dia takut kalau dia menjadi dayus di hadapan Allah. Itulah yang tadi kita katakan persis dengan apa yang dikatakan Nabi. Siapa orang yang paling berat ujiannya dalam hidup? Bukan orang yang imannya kecil, tapi semakin bapak dan kita, ibu dan saya, semakin meniatkan bahwasanya kita ingin beriman yang sungguh-sungguh kepada Allah, jangan dikira bahwasanya itu tidak akan ada tidak ada ujian. Pasti Allah akan memberikan kepada kita ujian yang besar. Ketika kita sudah menetapkan cinta kita kepada Allah, jangan dikira bahwasanya Allah membiarkan kita berkata kita cinta sama Allah tanpa diuji oleh Allah. Itu harga konsekuensi iman. Makanya Masya Allah, supaya kemudian kita tidak kaget kalau tiba-tiba setelah ada orang yang menetapkan imannya kepada Allah dia jatuh miskin. Jangan kaget. Itulah cara Allah memberikan ujian kepadanya ketika dia mengikrarkan cintanya kepada Allah. Berapa banyak orang yang dulunya ketika mereka meninggalkan perbuatan dosa jatuh sakit, padahal ketika melakukan dosa tidak sakit. Orang berapa banyak yang mereka itu minum minuman keras sehat, tapi ketika dia bertobat dia meninggalkan khamernya sakit. Yang terbiasa minum akhirnya tidak biasa minum. Berapa banyak orang yang asalnya ketika ngerokok sehat, tapi setelah berhenti ngerokok batuk-batuk. Kenapa Allah berikan itu kepada orang yang ingin berbuat baik? Padahal harusnya mereka adalah orang yang paling enak hidupnya setelah mengembalikan hidupnya sama Allah. Karena cintamu kepada Allah tidak akan pernah teruji sampai kamu diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Disinilah kita paham cintanya Allah dengan cintanya makhluk itu beda. Cintanya makhluk memberikan kemudahan, memberikan fasilitas kepada orang yang Allah cintai. Cintanya Allah kalah, tidak semacam itu. Tetapi cinta Allah kepada seorang hamba justru Allah akan mengujinya dan mengujinya. Makanya Nabi sampai berkata, siapa yang paling keras ujiannya dalam hidup bukan orang kafir, tapi orang yang paling keras ujiannya dalam hidup yaitu adalah para nabi dan orang-orang yang mengikuti dan meretas jalannya para nabi. Nah sekarang mari kita pahami kenapa Allah itu menguji, sebelum nanti kita membahas apa yang akan betul-betul menguji kehidupan cinta kita. Maka kemudian kita harus pahami hikmahnya. Kenapa Allah ketika mencintai seorang hamba itu Allah mencintai itu dengan mengujinya ya? Karena setiap hikmah harus diambil. Orang yang mengambil hikmah atas setiap ketetapan yang dipilih oleh Allah, maka kita harus memahami hikmahnya supaya kita tidak suudzon kepada Allah. Orang yang suudzon kepada Allah, ingat, salah satu di antara sumber kerusakan iman adalah orang yang suudzon kepada keputusan Rabbnya ya? Makanya kita harus paham kenapa hikmahnya Allah kalau jatuh cinta kepada makhluknya. Kenapa Allah itu ketika cinta kepada makhluknya itu Allah memberikan ujian. Kalau kita tidak paham tentang masalah ini, Masya Allah, kita akan menggugat Allah. Kita akan kemudian tidak merasa ridho terhadap keputusan Allah ketika kita tidak sadar diberikan ujian oleh Allah, padahal ujian itu mempunyai hikmah yang sangat besar. Nah, ini kejadian kisah nyata. Bapak saya cerita, bapaknya cerita tentang kisah seorang dai. Ini seorang dai di salah satu kota kecil, yaitu di Kudus. Dai temannya bapak juga seorang dai. Beliau punya seorang teman, seorang dai, diberikan ujian oleh Allah dengan ujian yang berat ya, karena setiap orang yang meretas jalan iman itu pasti tidak dibiarkan oleh Allah kecuali Allah mengujinya. Allah berikan kepadanya keturunan. Anak yang pertama buta, Pak. Cukup boleh mengandung lagi yang kedua, ternyata anak yang kedua buta kembali ya, saya tidak tahu secara medisnya bagaimana, mungkin para dokter yang bisa menjawab, tapi kemungkinan mungkin ada virus tokso yang ada di rahimnya yang tidak ketahuan pada zaman itu tahun 70-an, itu kan 60-an 70-an itu belum banyak dunia medis berkembang. Anak yang kedua buta, Pak. Anak yang ketiga diharapkan itu normal, tapi apalah daya ketika punya anak yang ketiga buta. Anak yang ketiga buta, 1 buta, 2 buta, 3 buta. Padahal kita sepakat, tidak ada orang tua yang membayangkan anaknya itu lahir cacat mental ataupun kurang. Setiap orang tua ketika mengandung istrinya pasti mengharapkan anaknya normal, karena anak itu menjadi perhiasan bagi orang tua. 3 anaknya buta. Bapak cerita, kamu tahu nak, ketika 3 anaknya itu buta, sudah mulai limbung, dia sudah mulai linglung. Lalu kemudian dia
datang ke rumahnya bapak dan ngomong, ini gimana kok? Anak saya pertama buta, anak yang kedua buta, anak yang ketiga buta. Padahal bapak saya saat itu juga mendapatkan ujian yang hampir sama beratnya. Kemudian bapak saya memberikan kepada beliau, yaitu adalah sebuah nasihat untuk menasihati, sekaligus menasihati untuk dirinya beliau. Karena saya ceritakan, insya Allah bukan dalam tanda apa-apa, supaya kita ngerti ujian itu pasti datang ke dalam kehidupan kita. Bapak saya pun diuji saat itu. Anak pertamanya bapak, kakak saya yang pertama, Down syndrome, cacat mental. Sampai sekarang umurnya 49-50 tahun, saya merawat setelah ibu tidak ada. Terus kemudian lahir anak yang kedua, kakak saya yang kedua, Down syndrome juga, cacat mental, perempuan, wanita, umurnya 42 tahun. Bapak saya cerita, berbagi dengan beliau, kamu masih mending, walaupun kamu diberikan oleh Allah keturunan yang pertama buta, yang kedua buta, yang ketiga buta, tapi mereka itu normal. Bayangkan dengan anak, maka sesungguhnya saya itu diberikan oleh Allah ujiannya lebih berat. Anak yang pertama cacat mental, anak yang kedua cacat mental. Dan saat itu kata bapak tidak pernah tahu kalau kemudian ibu akan bisa mengandung kembali. Bapak sama ibu sudah pasrah, ya sudah, kalau dikasih oleh Allah Down syndrome dua-duanya, sudah, kita sabar di sisa hidup kita. Dan saat itu saya masih ingat bapak dan ibu meminta doa, kalau mereka diwafatkan oleh Allah, mereka ingin diwafatkan setelah dua anaknya itu meninggal dunia. Ya, tapi masya Allah, temennya yang dai yang ketiga ini buta, terus kemudian berharap, ya moga-moga kemudian anak pun nanti kalau saya dikasih keturunan lagi, moga-moga yang keempat itu tidak buta. Qadarullah, hamil istrinya, anak yang keempat, bareng dengan saya kehamilannya. Ya, ibu saya ngandung bareng, dengan ibunya beliau. 4 itu lahir saya, saat itu pun tidak ketahuan apakah saya Down syndrome ataukah tidak. Beliau yang itu langsung ketahuan, dokternya langsung berkata ini buta. Kenapa? Anak yang buta pak kalau baru lahir, makanya mata anak itu digini-gini kan, tidak bisa melirik kanan, tidak bisa melirik kiri. Setelah beberapa hari pun tidak bergerak bola matanya. 4 anaknya buta. Saya lahir dan sampai 1 tahun 2 tahun belum ketahuan apakah normal ataukah tidak. Sampai kemudian akhirnya mulai normal, kelihatan 3 tahun 4 tahun kata cerita bapak. 5 tahun kamu ketahuan kalau normal. 6 tahun 7 tahun sampai sekarang. Adapun tadi temannya bapak, 4-empatnya buta. 4-empatnya buta. Apa yang terjadi? Maka diajak bapak, dipeluk bapak untuk kemudian memahami hikmahnya. Udah deh, ayo kita pahami hikmahnya saja. Mungkin Allah cinta sama kamu, Allah berikan ini sebagai ujian untukmu, tapi masya Allah tidak masuk ke dalam hatinya dan jiwanya. Maka apa yang terjadi? Maka beliau akhirnya tinggalkan dakwah. Jadwal khutbah Jumat tidak pernah diamalkan, tidak pernah dipenuhi. Dia kemudian yang punya jadwal-jadwal kajian-kajian bareng-bareng bapak, tidak mau mulai ngajar. Setiap adzan berkumandang, dia tarik ini kemudian kursinya, dia taruh itu di depan rumah, dia sengaja untuk berduduk. Dilihatin orang itu kemudian kalau pergi ke masjid. Hari Jumat, orang berbondong-bondong ke masjid, dia sengaja di depan, tidak kemudian ke masjid. Kalau kemudian disampaikan Pak ke masjid, di masjid tidak ada siapa-siapa. Sampai kemudian akhirnya dia mendatangi beberapa muridnya, ketika ada beberapa jamaahnya beliau datang kepada beliau. Kemudian dia tanya, kalian itu kalau berdoa sama siapa? Jamaahnya menjawab, sama Allah. Allah itu tidak ada. Lalu saya minta anak itu 1 yang normal aja tidak dikasih kok. Saya tuh minta cuma 1, tidak apa-apa deh saya terima yang 3 buta. 1 saja minta yang normal, tidak dikasih sama Allah. Berarti Allah itu tidak ada. Tidak usah letih-letih kalian itu berdoa, tidak usah lelah kalian itu berdoa. Tidak ada itu. Dan masya Allah, sampai beliau meninggal dunia, seakan-akan beliau telah murtad dari agamanya. 2 anaknya Pak saya kenal sekarang. 2 anaknya saya kenal. Baik. Walaupun nggak menghafalkan Quran ya tukang pijet, tapi baik. Tapi masya Allah di situ kita ngambil pelajaran besar apa? Orang kalau nggak ngerti tentang konsep cintanya Allah ketika jatuh cinta, bisa menjadi orang yang terpuruk sangat luar biasa. Kalau kemudian dia tidak paham bahwasanya bagian ujian yang Allah berikan itu merupakan bagian dari cintanya Allah kepada makhluk.
Makanya di situ kita paham. Harus pahami dulu hikmahnya. Apa hikmahnya ketika Allah itu menetapkan cinta itu kok dengan kesulitan? Supaya tidak kaget. Nanti baru belajar, oh ternyata ini tidak boleh, ini tidak boleh. Loh kok jadi susah sih? Kerjaan kita jadi sulit. Nyari jodoh yang dulunya saya tinggal kenalan, minta nomor handphone, saya WhatsApp, selesai. Tapi kalau kemudian sudah ngaji, susah kan? Harus ta'aruf, harus tukar biodata. Nandornya cuma sebentar, nandor sebentar, setengah jam pulang. Padahal dulu saya nandornya itu bertahun-tahun saya nandor. Jadi susah. Ya kita harus paham dulu. Kenapa Allah kemudian ketika jatuh cinta kepada kita, Allah itu ketika jatuh cinta itu menyulitkan kita. Fahami dulu hikmahnya. Makanya sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim mengarang sebuah kitab Syifaul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar untuk menjelaskan kepada kita hikmahnya apa sih yang harus kamu pahami kalau Allah itu jatuh cinta. Ketika Allah memberikan ujian. Kalau kamu tidak memahami kenapa Allah itu memberikan kesulitan kepada dirimu ketika Allah cinta sama antum, maka antum menjadi orang yang akan suudzon kepada Rabbnya antum, dan itu adalah timbul, dan itulah yang menimbulkan penyimpangan dalam agama. Makanya pahami dulu hikmahnya. Kenapa Allah kalau jatuh cinta sama saya, jatuh cinta sama bapak, jatuh cinta sama ibu, Allah sulitkan kita. Harus pahami hikmahnya. Kenapa? Tidak ada kejadian di atas muka bumi ini kecuali Allah memberikan kebaikan dan Allah tidak ingin memberikan kemudaratan bagi kehidupan manusia. Ya. Makanya fahami dulu apa hikmahnya ketika Allah itu mencintai mukmin tetapi menyulitkan dan memberikan ujian. Maka setidaknya kita akan membahas 4 saja. Ketika Allah itu jatuh cinta kepada hamba dan Allah itu mengujinya. Jadi ketika seseorang itu telah menetapkan Allah menjadi tujuan dalam kehidupan kita, maka Allah itu akan memberikan kita ujian yang bertubi-tubi ke dalam kehidupan kita. Maka pahami hikmahnya itu 4. Apa itu hikmahnya itu 4? Yang pertama, hikmahnya ketika kita diberikan oleh Allah cinta, ujian ketika Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah. Yang pertama, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita karena Allah tidak ingin hamba yang Allah cintai balik kepada Rabbnya ketika dia meninggal dunia dalam keadaan masih membawa dosa. Allah ingin bersihkan antum, Allah ingin bersihkan kita, Allah ingin bersihkan bapak dan ibu ketika salah satu di antara kita dicintai oleh Allah. Allah timpakan kepada kita ujian supaya dalam kehidupan yang singkat ujiannya itu cuma sedikit tetapi kenikmatannya besar pada waktu hari kiamat. Allah tidak ingin saya, tidak ingin ibu, tidak ingin bapak. Kalau kita dicintai oleh Allah, kita akan dihisab atas dosa dan maksiat itu kelak di akhirat. Allah tidak suka. Allah berikan kepada orang yang beriman yang Allah cintai, Allah berikan dalam kehidupan yang singkat, Allah berikan ujian supaya gugur setiap dosa dan kemaksiatan yang dia kerjakan dan dia lakukan, supaya kelak ketika dia menghadap kepada Allah, ringan dosanya, ringan hisabnya, ringan segala masalah pengadilannya, supaya dia cepat mendapatkan kenikmatan dari Rabbnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibal muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala adha wala syaukatu yushakuha fil ardi illa kafarallahu biha khatayahu." Tidaklah seorang muslim yang dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesukaran, mendapatkan sakit, mendapatkan perih, sampai kakinya yang tertancap dengan duri, kecuali Allah menginginkan dari itu apa? Yaitu adalah Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya. Ingat bapak dan ibu, tidak semua taubat kita ini nasuha, tidak semua istighfar kita ini khusyuk. Kalau kemudian taubat kita belum tentu nasuha, istighfar kita belum tentu khusyuk, belum tentu dosa-dosa kita itu akan gugur. Belum tentu dosa-dosa kita akan gugur. Makanya Allah ketika memberikan kepada kita ujian dalam kehidupan, kenapa? Supaya gugur segala dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan di dalam hidup. Kita tobat, berapa kali kita tobat tetapi tidak nasuha. Kita kemudian istighfar, berapa kali kita istighfar, tapi Masya Allah, lisannya beristighfar, hatinya memikirkan dunia. Tapi ketika seseorang itu kemudian mereka diberikan oleh Allah ujian, ketika mereka menetapkan iman dan sunnah menjadi pilihan hidupnya, Allah sulitkan mereka. Allah ingin satu, supaya kamu dalam kehidupan yang singkat gugur dosamu, supaya ketika ditimbang oleh Allah dalam keadaan yang ringan. Masya Allah. Makanya dulu
dulu saya cerita, ini moga-moga menjadi kebaikan untuk ibu. Saya tanya sama ibu, apa enggak pernah ya merasa berat? Setiap hari merawat 2 kakak, memandikan, menyediakan makan, tidur, dan ibu enggak pernah pakai pembantu. Enggak pernah pakai pembantu, dikerjakan beliau sendiri. Mengganti pakaian, nyibukin setiap hari, bersihin kencingnya setiap waktunya, hampir 50 tahun Pak. Tapi Masya Allah ketika saya tanya, apa ibu tidak pernah merasa berat? Beliau pernah berkata, nak, kita sering sekali bertobat, tapi belum tentu nasuha. Kita istighfar, belum tentu khusyuk hati kita ketika istighfar. Tapi kita selama diberikan oleh Allah ujian sebentar saja, kamu tinggal 1 saja, sabar, maka Allah membersihkan segala dosa dan kemaksiatan yang kamu kerjakan tanpa kamu memohon kepada Allah. Saya ingat betul apa yang dikatakan beliau. Padahal beliau, Masya Allah, saya tidak bermaksud mensucikan siapapun di hadapan Allah. 50 tahun beliau merawat kedua kakak saya dalam keadaan yang semacam itu. Karena kedua kakak saya tidak bisa mandiri, mandi tidak bisa sendiri, makan harus disiapkan, apapun harus dipersiapkan. Setiap waktu 24 jam, tidak pernah pisah dari ibu. Hanya 2 kali pisah. Pertama ketika haji, yang kedua umrah. Selebihnya tidak pernah pisah, kemanapun diajak. Dan beliau menceritakan ketika saya tanya, apa tidak merasa berat ibu? Ketika dititipi dengan kedua kakak yang semacam itu sama puluhan tahun. Teman-temannya sering cerita, habis ketemu cucu, beliau belum punya cucu. Tadi kemudian diajak anak-anak saya pergi ke sana, pergi kemari. Ibu berkata, anak saya cuma kamu, tidak ada yang lain. Tapi Masya Allah, beliau mengatakan, berapa banyak taubat, belum tentu nasuha. Berapa banyak istighfar, belum tentu khusyuk. Itu belum tentu menggugurkan dosa. Tapi selama kita diberikan ujian oleh Allah, 1, kamu sabar, maka akan gugur segala dosa dan kemaksiatan yang telah kamu kerjakan dalam hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, sudah mau asar, tidak terasa. Ya, kita tambahkan sedikit. Yang kedua, ketika Allah menguji kita dengan kesulitan, yang kedua itu apa? Yaitu adalah Allah menginginkan supaya kita ini kembali kepadanya. Karena banyak orang ketika mereka dicintai oleh Allah, mereka sering lupa. Allah berikan ujian supaya mereka kembali ingat kepada Allah. Yang ketiga, kenapa Allah itu ketika mencintai kita, menyulitkan kita, memberikan ujian kepada kita? Yang ketiga, yaitu adalah ketika kita mendapati Allah itu punya sifat cemburu. Allah punya ghirah. Ghirah itu apa? Cinta, cemburu. Allah cemburu apabila makhluknya mereka sibuk dengan perkara-perkara yang bukan Allah. Mereka sibuk dengan dunia, mereka sibuk dengan kemudahan. Allah cemburu. Allah berikan kesulitan supaya setiap kita mendapatkan kesulitan, kita hanya asyik bersama dengan Allah ketika segala sesuatu tidak ada yang membantu kita. Yang keempat, hikmahnya, kenapa Allah berikan kepada kita ujian ketika Allah mencintai kita? Yang keempat, Allah sulitkan kita supaya maksimal nikmatnya kelak di akhirat. Ya. Allah alam bisawab. Kita baru membahas ini. Nanti insya Allah. Kenapa? Yang keempat, Allah berikan ujian supaya terasa nikmatnya kelak di akhirat. Yang kedua, Allah sulitkan. Allah kemudian sulitkan kita dalam cintanya Allah kepada kita. Sesungguhnya supaya kita kembali kepada Allah ketika diberikan ujian. Kadang-kadang kita diberikan nikmat, tidak ingat sama Allah. Tapi ketika kita diberikan ujian, justru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita sampaikan. Walaupun kita baru membahas 4, insya Allah nanti kita akan teruskan. Ada 8 perkara yang selalu menguji cintanya manusia kepada Allah. Dimana dalam kesempatan kali ini kita belum cukup waktunya. Tapi nanti insya Allah kalau kita pada bulan berikutnya kita akan lanjutkan. Berarti kita lanjutkan. Ketika cintamu kepada Allah diuji, kita akan membahas apa 8 yang Allah siapkan untuk menguji cintanya kita kepada Allah. Tapi yang jelas di sini kita sudah paham. 1, cintanya Allah beda dengan cintanya makhluk. 2, kita harus paham hikmahnya. Kenapa cintanya Allah itu beda dengan cintanya makhluk. 4,
Cinta 4 hikmah yang Allah berikan kalau Allah itu menyulitkan kita ketika Allah menguji kita. 1, Allah ingin menggugurkan dosa. 2, Allah ingin supaya kita ingat kepadanya. 3, supaya kemudian kita tahu bahwasanya Allah itu punya sifat pencemburu yang besar. Kalau hambanya yang Allah cintai sibuk dengan perkara yang bukan datang dari Allah. Yang keempat, supaya Allah sempurnakan nikmat kelak di akhirat ketika kita sudah disusahkan di dunia. Inilah yang menjadi pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Selebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dari apa yang kita kaji. Insya Allah nanti kita akan teruskan edisi yang kedua, bagaimana sifat Allah ketika menguji cinta seorang hamba. Ini yang kita sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.